Oke, selamat pagi, siang, sore ataupun malam siswa kelas 12 semester 1. Kita melanjutkan materi yang terdahulu di seri statistik ini. Pada materi yang pertama kita sudah belajar tentang pengertian distribusi frekuensi. Yang selanjutnya juga kita mempelajari bagaimana cara membuat distribusi frekuensinya itu. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih dalam penyajian data, khususnya pada bagaimanakah menyajikan data distribusi frekuensi dalam bentuk histogram dan poligon. Nah, karena datanya adalah distribusi frekuensi, maka dia adalah histogram dan poligon dalam penampilannya. Berbeda dengan data tunggal seperti pada waktu di SMP dengan menggunakan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, kita akan menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Yang pertama kita akan bahas tentang bagaimanakah cara membuat histogram. Ya, cara membuat histogram pertama adalah kita harus membuat garis vertikal atau garis tegak naik turun dengan menggunakan skala frekuensi. Ya. Nah, kalau kita gambarkan ke atas ini pakai skala, nanti frekuensinya berapa. Yang kedua, setelah itu kita membuat garis horizontal yang mendatar. Dalam hal ini histogram menggunakan dia adalah tepi kelas. Ya, tepi kelas nanti. Nah, setelah itu terisi, baru kita menggambarkan grafik batangnya sesuai dengan kelas-kelas yang ada. Nah, misalnya batang kelas pertama, batang kelas kedua. Ini bedanya dengan diagram batang dengan histogram. Kalau diagram batang bisa terpisah, tapi kalau histogram harus dia adalah rapat. Nah, apa sebabnya nanti kita jelaskan. Ya, terus dan seterusnya, maka inilah yang kita sebut dengan histogram. Nah, ini penggambaran secara umum. Bagaimanakah kalau kita gambarkan data yang kemarin? Ya, kita akan gambarkan data yang kemarin, kita ambil data pada waktu menyajikan. Kita coba. Nah, ini tabel distribusi frekuensi yang mau kita gambarkan dalam bentuk histogram. Namun sebelum menggambarkan, mari kita cari dulu tepinya. Ada tepi bawah, ada tepi atas. Nah, pada waktu pengertian kita sudah belajar tentang tepi. Tepi bawahnya adalah 25 ini. 25 ini turun 0,5 ke bawah atau berkurang menjadilah 24,5. Kemudian tepi atasnya 34 ini naik ke atas 0,5, maka akan menjadilah dia adalah 34,5. Demikian juga yang di bawahnya, tepi bawah kelas ini adalah 34,5, sementara tepi atasnya naik menjadilah 44,5. Yang ketiga adalah seterusnya sama caranya, cukup dua saya jelaskan. Ketemulah tabelnya ini, nanti tepi bawah dan tepi atasnya ini akan kita gunakan dalam penggambaran distribusi frekuensinya. Kita petik lagi apa yang sudah didapatkan tadi. Ini. Nah, kita mulai menggambarkan histogramnya. Yang pertama, bikin garis vertikal, garis horizontalnya. Dalam hal ini frekuensi skalanya, karena di sini ya seperti ini kita pakai skala 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 16. Ya, walaupun angka 16 enggak ada. Kemudian tepi kelasnya kita mulai taruh pertama 24,5. Berikutnya 34,5. Nah, ini nyambung dengan sini, ya. Berikutnya 44,5 dan seterusnya sampai yang terakhir dia beloknya ke 94,5. Nah, sekarang lihat 24,5 kita mulai akan gambarkan 24,5 sampai 34,5 frekuensinya 6. Jadi kelasnya di sini kita bikin, nah seperti itu, frekuensinya 6.
34,5 sampai 44,5 frekuensinya 8. Jadi kelas kedua adalah demikian. Dan begitulah seterusnya. Kelas keempat, kelas kelima, kelas 6 sampai dengan kelas ketujuh ada frekuensinya 6. Maka inilah dia poligonnya. Histogramnya, sorry. Ya, inilah histogramnya. Oke? Cukup mudah kan? Nanti bisa diulang-ulang. Nah, itulah histogramnya. Yang kedua, cara penampilan datanya adalah dengan menggunakan poligon. Apa itu poligon? Poligon itu hampir sama dengan diagram garis pada waktu Anda belajar di SMP. Jadi, datanya nanti akan menggunakan nilai tengah. Sekali lagi, nilai tengah. Bedanya, histogram tadi menggunakan tepi. Kalau poligon menggunakan nilai tengah dengan frekuensi skala yang sama. Pertama, buat garis horizontal vertikal hampir sama dengan tadi. Yang ke atas ini frekuensi, yang mendatar ini adalah titik tengah, bukan lagi tepi. Setelah itu, baru kita bikin tabelnya sesuai dengan titik tengah ini, kita hubungkan dengan frekuensi. Ya, nah kalau tadi ini adalah histogramnya, nanti titik tengahnya ada di tengah-tengah ini. Nah, ini berdasarkan frekuensi. Dari sini ke sini dibuatlah garis. Dari sini ke sini buat garis. Dari sini ke sini buat garis. Maka garis merahnya ini, sekali lagi, garis merahnya inilah yang kita sebut dengan poligon yang tingginya sesuai dengan frekuensi. Ya, abaikan yang batang-batang ini untuk membantu membuat poligonnya. Oke, secara khusus sekarang kita mencoba contohnya. Oke, kita ambil data yang tadi. Kita bikin lagi tabel yang berisi data tengah. Nah, data tengahnya itu ingat 25 tambah 34 di tengah-tengah bagi 2 dapatlah 29,5. 35 tambah 44 bagi 2 dapatlah 39,5. Dan seterusnya, lebih mudahnya tambahkan 10. Kenapa 10? Karena panjang kelasnya adalah 10. Tambahkan di sini dan seterusnya akan menemukan seperti ini. Sama dengan tadi, setelah kita menemukan tabel ini, kita pindahkan, kita akan membuat sekarang poligonnya. Sama dengan tadi, bikin dulu garisnya. Di sini skalanya tetap kita pakai 2. Yang di sini titik tengahnya letakkan. Pertama 29,5 kita letakkan. Berikutnya 39,5 kita letakkan. Berikutnya 49,5 kita letakkan sampai dengan 89,5. Setelah itu 29,5 frekuensinya 6. Hubungkan 29,5 dengan 6. Hubungkan 39,5 dengan 11. Dengan 8. 49,5 dengan 11. Begitulah seterusnya sampai dengan yang terakhir 89,5 itu adalah 6. Nah, setelah itu hubungkanlah titik-titiknya ini. Dihubungkan garisnya, dihubungkan garisnya, dihubungkan lagi. Ini dihubungkan, ini dihubungkan, ini dihubungkan. Nah, inilah poligonnya. Oke, cukup sederhana. Mohon disimak lagi, diputar-putar lagi sehingga lebih mengerti. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi pada materi berikutnya tentang ukuran pemusatan. Salam.